Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imat akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial dasar dalam menggunakan software PsychoPy. Software ini tuh bekerja buat apa sih? Nah, di sini tuh softwarenya nanti akan membuat semacam program gitulah buat istilahnya kayak jadi simulator buat menjalankan salah satunya menjalankan eksperimen gitu. Kita coba lihat contohnya dulu ya. Oke, ini salah satu contohnya gitu. Selamat di tes habis ini kita mau anuin aja dah pokoknya gitu. Selamat nah ini contoh-contohnya. Ini contohnya saya bisa buat klik A atau N atau U untuk lanjut gitu. Saya pencet N. Oke, lanjut. Apakah kamu sama gambar ini? Di kiri ada tidak di tengah ada di kanan ada sangat ya gitu gitulah, bisa disesuaikan juga nanti waktu nge-build si program ini juga bisa input suara juga di PsychoPy ini. Tadi ada suara itu kan, suara Squidward berjalan itu. Nah, apakah kamu sama suara ini? Bisa dijawab tidak ataupun sangat gitu. Apakah kamu Nah, gitu. Jadi bisa disesuaikan aja gitu. Ini bisa juga pakai teks doang, ini yang diuna. Apakah kamu sama kata ini? Klik V jika klik X jika tidak Kita klik V terus X. Ani sih X ya gitu. Terus Ani sih X ya gitu ya, gitu-gitulah. Si V. Oke. Terima kasih sudah nuin tes semoga harimu selalu Oke, gitu aja guys. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita bahas ininya dulu ya, kayak tampilannya yang ada di PsychoPy. Jadi di PsychoPy itu ada, kalau kalian buka software PsychoPy itu ada 3. Ada buildernya, ada codernya, ada runnernya ya. Untuk ngebuildnya, untuk ngeprogramnya kita fokus ke di buildernya aja gitu. Bisa dilihat di sini ada, kita fokus ke yang bawah itu adalah track, istilahnya track lah, atau kalau di sini bahasanya rutin buat istilahnya tahapan-tahapan apa nanti yang ada di program yang kita buat nanti. Di sini aku udah buat opening, stimulus gambar, stimulus audio, stimulus kata, lalu closing gitu. Nah, di sini di bagian yang sini itu adalah yang bisa kita sesuaikan gitu. Bisa kita edit teksnya, bisa kita edit stimulusnya, kita responnya atur gimana, itu bisa kita atur di sini. Bisa dipencet aja nanti ini stimulus gambarnya begini, ini stimulus audionya gini, stimulus katanya gini, dan nanti bisa disesuaikan gitu. Oke, di bagian kanan ini ada bagian untuk menginput gaya stimulus dan responnya. Kita fokus ke stimulus sama responnya aja ya. Ini stimulus ada beberapa pilihan, terus di respon juga ada beberapa pilihan. Oke, kita langsung lanjut saja. Oke, baik. Ini kita mulai tutorialnya ya. Jadi kita mulai dari yang awalnya kosongan seperti ini ya. Oke, ini yang contoh yang kosongan, ini contoh yang udah jadi gitu. Oke, kita mulai. Jadi, yang pertama sebelum masuk ke sini kita harus menyiapkan stimulus-stimulus yang kita mau pakai gitu. Kita jadikan di dalam satu folder gitu, guys. Ini ada foto, terus ada ini soundnya, terus ada teksnya di sini nanti. Nah, kita lihat contohnya dulu ya. Ini yang gambar, ini yang suara, ini yang teks. Oke. Nah, jadi ini yang gambar ya. Kalian harus cantumkan copy aspect file yang ada di sini tadi, file 3 ini di copy aspect. Copy aspect ini nanti kalian paste di sini. Di sini. Baru nanti ini yang akan
tertampilkan di program yang kita buat gitu guys. Nah, di row yang pertama itu dikasih judulnya aja. Di sini aku contohin anuin gambar gitu kan. Oke, udah. Ini yang gambar, ini yang suara. File suaranya ini mengarah ke file ini gitu. Nah, untuk yang teks itu cuman biasa aja gitu. Jadi atasnya judul, ini judulnya, terus ya udah ini katanya yang mau kalian tampilkan di program gitu. Oke, sampai sini paham ya? Lalu kalau udah selesai semua bahannya, baru kita mulai masuk ke sini. Nah, di sini contoh kita buat section pertamanya atau rutin pertamanya itu buat openingnya lah. Kita rename ini jadi opening seperti contoh. Oke. Terus kalau aku sih lebih gampang biar ke gambar gitu, jadi aku tambahin dulu semua. Ini stimulus gambar, dipencet yang sini, jadi ini nanti muncul setelahnya opening gitu guys maksudnya. Nah, muncul, terus kita tambahin lagi baru stimulus audio, kita pencet yang setelah stimulus gambar biar nanti urutannya gambar dulu baru stimulus audio gitu. Kita insert lagi stimulus teks gitu. Oke, kita pencet lagi di sini. Terus yang terakhir nanti ada closing gitu, ini ada closing. Oke, di sini. Nah, kita mulai di opening dulu. Nah, di opening kita mau kasih stimulus berupa tulisan informasi gitu kan. Selamat datang di tes anu gitu tadi kan. Oke, kita masukkan pencet ini teks. Nah, di sini kalian bisa tulis teks yang mau kalian masukkan di sini kayak selamat datang di tes anu. Nah, itu masuknya di sini. Terus ini start dan stop durasinya. Ini start berarti mulai detik 0, dan kita karena nggak mau dihilangkan, nggak ada durasinya, jadi ya udah kita hapus aja. Jadi nanti ya udah dia muncul dan nggak hilang lagi sampai next ke section selanjutnya gitu. Ini untuk layout itu tata letaknya bisa di tengah. Ini 0,0 ini maksudnya di tengah, titik tengah. Terus kalau mau ke atas sumbu y-nya diganti positif, kalau mau ke bawah ke negatif, kalau mau ke kanan x-nya diganti positif, kalau mau ke kiri di x-nya yang diganti negatif gitu. Terus ini appearance itu warnanya, warna teksnya itu mau apa, itu bisa disesuaikan, dipilih-pilih aja gitu. Kita masukkan, terus ini nggak ada layoutnya, kita naikkan sedikit aja. Appearance-nya kita anggaplah kita mau pilih warna yang rada coklat gitu. Ya bisa disesuaikan aja lah nanti ya gitu, sesuai dengan kemauan teman-teman. Kita oke. Nah, di sini udah masuk item stimulus teksnya gitu. Nah, nanti aku mau buat setelah tulisan ini muncul, ada tulisan lagi yang muncul kalau klik A atau N atau U untuk lanjut gitu kan. Jadi kita tambahin lagi teksnya, klik A atau N atau U untuk lanjut. Nah, ini kita samain lagi dari durasinya 0, warnanya kembali lagi warnanya kita sesuaikan. Ini kita mau warna ini. Terus layoutnya kita mau kita turunin sedikit tuh ya. Terus ini tadi udah. Nah,
aku mau kan tadi tulisannya muncul setelah beberapa detik setelah tulisan yang pertama tadi yang selamat datang itu. Nah, kita berarti startnya kita majukan. Aku mau di setelah 3 detik gitu. 3 detik setelah muncul tulisan yang pertama baru muncul tulisan klik A atau NU untuk lanjut gitu. Kita oke. Nah, udah kelihatan bedanya di sini. Jadi ini tulisan ini muncul dulu, baru nanti di detik ketiga muncul tulisan yang klik anu untuk lanjut. Nah, agar bisa lanjut kita kasih respon sesuai dengan yang kita instruksikan tadi. Kita kan membolehkan klik A, N atau U untuk lanjut. Nah, di sini kita bisa sesuaikan nih respon yang kita mau. Kita contohnya pakai keyboard kan, karena kita minta responden untuk ngeklik. Nah, ini allow keys-nya yang kita izinkan untuk memberikan respon gitu kan. Jadi kita ada A, dikasih koma, dikasih petik, kasih hurufnya apa, terus koma lagi. Ya gitu. Nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing gitu, kebutuhan masing-masing. Oke, ini kita startnya mulai dari detik ke 3 juga sesuai dengan start dari teks klik anu untuk lanjut gitu. Oke, sudah. Kalau kita mau coba-coba, kita bisa klik di sini, klik pilot run untuk melihat contohnya gitu. Kita harus save file kita di folder yang udah kita siapkan tadi. Nah, kita save di folder yang ada bahan-bahan tadi biar bisa terjalankan. Kita oke buat lihat. Nah, ini bisa dilihat selamat anu. Nah, habis itu baru muncul klik anu untuk lanjut, kita klik. Nah, itu contoh karena kita baru masukin yang openingnya doang gitu. Oke, lanjut. Kita next. Oh iya, tadi kelupaan. Jadi di sini di bagian setting ini kalian bisa ngatur juga warna dari program yang kalian buat nanti. Nah, di sini aku mau ganti warnanya dulu, guys. Sekitar segini. Oke. Nanti kita coba lihat dia akan berubah. Nah, dia warnanya berubah kan dari tadi yang abu-abu, dari defaultnya abu-abu jadi ada tulisannya begini, ada berubah warnanya begini. Oke, kita lanjut lagi ke buildernya. Nah, kita akan mau memasukkan stimulus gambarnya kan. Nah, kita masukkan stimulus gambar ini, pencet image. Nanti di sini kalian ganti dengan judul yang ada di file image tadi. Ini kan judulnya anuin gambar. Nah, nanti kalian ganti namanya dengan anuin gambar juga gitu. Oke, nah ini jangan lupa untuk dikasih dolar dulu di awalnya. Anuin gambar, durationnya 0, layoutnya size-nya segini, posisinya di tengah, appearance-nya begini, biasa aja. Oke, kita oke. Terus kita kasih instruksinya. Sudah, kita durasinya 0. Appearance kita ganti warnanya. Layoutnya aku mau naikin dikit biar nggak numpuk sama gambarnya tadi. Gambarnya kan di tengah. Nah, ini kita tulisannya naikkan gitu, guys. Y-nya yang dinaikkan, jadi positif. Oke. Terus kita responnya, kita mau coba pakai yang slider, guys. Nah, di slider ini bisa ada rating, ada radio, ada scroll bar, ada choice. Bisa disesuaikan aja. Kita coba yang rating dulu. Kita mau 3 pilihan aja, jadi kita hapus sampai 5-nya. Nah, terus kita isi labelnya. Aku mau labelnya itu atau pilihannya itu ada tidak anu aja, sama
sangat anu. Oke, rating, durationnya 0, terus layoutnya segini, ukurannya segini. Aku ya segini, posisinya di bawah, rada ke bawah. Ini kayaknya terlalu bawah ya, kita coba naikkan dikit, min 0,3 gitu ya. Labelnya, warnanya kita ganti dulu sesuai yang diinginkan. Oke, sudah. Nah, karena tadi ada beberapa gambar yang mau kita tampilkan, jadi kita kasih loop di stimulus gambar ini supaya nanti gambarnya muncul satu-satu gitu guys. Nah, ini kan ada 3 kan gambarnya, jadi nanti biar bisa muncul satu-satu gitu. Nah, caranya pencet insert loop tadi, kemudian klik di kanan, klik kiri dari stimulus gambar, dan di kanannya stimulus gambar. Nah, kalian klik tulis satu aja, jadi nge-repeatnya satu aja. Terus di sini kalian pencet spesifik filenya ke yang file tadi, file image. Nah, the condition with satu parameter unwin gambar itu tadi. Ini judulnya 3 condition itu 3 gambarnya maksudnya. Oke, kita oke. Nah, nanti akan ada gambar gini, berarti udah bisa. Oh ya, jangan lupa ini kita keluputan satu ya. Di bagian settingan yang image ini, kita set ke setiap pengulangannya, set every repeatnya, karena kita tadi ngeloop juga kan, jadi biar tidak error kayak tadi. Nah, udah, kita coba. Yap, bisa. Selamat anu di tes anu. Klik ini. Nah, ini bisa dilihat ada slidernya gitu guys. Ini kan sebenarnya karena nggak begitu kelihatan, jadi nanti kita ganti warnanya gitu guys. Ini sangat anu. Nah, jadi gambarnya muncul secara bergantian gitu setelah kita respon gitu. Oke, sampai situ dulu. Kita lanjut. Kita mau ganti warnanya dulu tadi ya. Tadi warnanya tidak kelihatan guys. Ini warna line itu warna grafik tadi yang gak kelihatan. Marker itu warna slidernya tadi yang bunderan lingkaran tadi yang kita geser-geser. Label itu pilihan jawabannya, itu yang anu, yang tidak anu, sama yang sangat anu tadi gitu. Kita oke. Oke, sudah selesai. Kita lanjut. Ini juga bisa diganti namanya, loop gambar. Nah, udah. Kita lanjut ke yang audio guys. Kita masukkan stimulusnya di sini. Karena tadi di sini namanya kan anuin suara kan. Nah, kita masukin namanya di sini. Jangan lupa dolarnya anuin suara. Nah, kita set mulai dari detik 1 deh biar nggak kaget orang-orang dengar suaranya gitu kan. Sound 1, device nya udah, ini sesuai dari defaultnya, nggak apa-apa, aman. Masuk, terus kita masukkan teksnya, instruksinya, seberapa anu kamu sama suara ini. Kita 0. Layoutnya kita biar nggak tengah-tengah banget, biar nggak numpuk, kita naikin dikit 0,1. Appearance-nya kita warnanya kita ganti guys. Oke, aman. Terus kita kasih responnya. Kita kasih slider yang berbeda ya. Kita coba yang apa ya, scroll bar guys. Oke. Kemudian di sini layoutnya, posisinya ini terlalu bawah, kita naikkan dikit gitu ya. Oke. Oh ya, tadi kayaknya
terlalu besar ya guys, ininya ukurannya kita mau kecilin tadi 0,1 kita kecilin 0,05 gitu. Appearance-nya kita sesuaikan lagi, warnanya disesuaikan aja gitu ya, dicoba-coba aja warnanya. Terus kita masukkan loopnya di kiri dan di kanannya stimulus audio kayak tadi. Oke, kita oke, sudah selesai. Kita lanjut ke stimulus yang teks. Kita masukkan teksnya, instruksinya apa, anggap aja klik V jika kamu klik X jika kamu tidak Oke, instruksinya begitu ya. Nanti ada kata-kata yang muncul setelah instruksi ini, baru respondennya jawab V atau X gitu guys, maksudnya. Posisinya kita naikkan biar nggak nabrak sama kalimat yang muncul nanti. Appearance-nya kita ganti dulu warnanya. Oke, kita set every repeat, jangan lupa. Udah, kita lanjut, kita masukkan stimulus teksnya yang mau kita ujikan gitu. Nah, sesuai dengan spreadsheet dari ininya, judul dari spreadsheet teksnya, kita namain anu-in-tex gitu kan. Oke, berarti kita kasih $ anu-in-tex di sini. Durasinya nggak ada durasi. Layoutnya tadi kan instruksinya udah di atas, ini kita mau ke bawahin gitu, min 0,1. Warnanya kita ganti juga, sesuaikan. Kita oke. Nah, teksnya yang kedua udah ditambahkan, udah muncul. Lanjut kita kasih responnya, mau apa? Tadi kan klik X dan klik V gitu kan, berarti kita kasih keyboard responnya. Kita sesuaikan ini X dan V doang yang bisa buat ngerespon pertanyaan kita tadi. Pilih yang press, terus nggak ada durasinya, startnya nggak ada, set every repeat, kita oke. Nah, lalu kita coba kasih loopnya juga, jangan lupa. Stimulus text di kanan, di kiri dan kanannya, set 1 kali doang. Ini kita ganti namanya juga bisa. Loop text, belum tadi, kelewat. Kemudian kita pilih filenya. Nah, file spreadsheetnya yang tadi, atau XLSX-nya tadi. Nah, 5 condition with 1 parameters. Oke. Udah, lanjut kita ke closing dulu. Kita kasih ya closing statement gitulah. Kita posisinya udah bener di sini, di tengah aja gitu kan. Appearance-nya kita ganti warnanya, disesuaikan aja gitu guys. Terus udah deh, ini cuman biasa aja muncul gitu, nggak ada apa-apanya. Oke, kita oke. Nah, mari kita coba run ya. Ini udah, insya Allah udah jadi semua. Oke, ini anu-in-text-nya masih salah ya guys, mari kita cek. Nah, ini kita belum set every repeat-nya ya, jangan lupa. Oke, udah, insya Allah. Kita coba lagi. Oke, bisa. Selamat datang. Set. Kita slider. Nah, itu tadi kan suaranya masih kepotong, udah jadi sampai sehabis sepanjang audionya gitu kan. Kita slider. Ini bisa. Klik V jika kamu anu, klik X jika kamu tidak anu. Ini kalimatnya. Klik X, klik V, klik X gitu guys. Oke, gitu aja. Terima kasih telah nganuin tes anu. Semoga harimu selalu anu.